Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Anastasia, seorang martir. Anastasia adalah seorang martir yang dibunuh di Serbia, Yugoslavia pada zaman pemerintahan Kaisar Diocletianus tahun 304. Anastasia adalah anak dari Praetex Status, seorang bangsawan Roma yang kaya raya. Ia sudah dihormati sebagai santa di Roma sejak abad ke-5. Anastasia memilih Santo Chrysogonus sebagai bapa pengakuannya. Ketika menginjak dewasa, ia menikah dengan Publius, seorang pegawai yang masih kafir. Sebagai orang Kristen, Anastasia merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu sesamanya yang dipenjarakan. Setiap hari Anastasia pergi ke penjara untuk menghibur dan membantu orang-orang Kristen di penjara. Apa yang kau lakukan? Setiap hari keluar rumah. Mulai besok, engkau tidak boleh keluar rumah kecuali bersamaku. Karena curiga, Publius suaminya melarang Anastasia keluar rumah. Ketika itu Santo Chrysogonus telah pindah ke Aquileia. Anastasia berkontak dengan beliau melalui surat. Ketika Publius meninggal dunia, Anastasia pindah ke Aquileia mengikuti Chrysogonus. Umat Kristen di Aquileia menerimanya dengan senang hati. Di Aquileia, ia sangat aktif. Sesudah Santa Agape, Cionina, dan Irene dibunuh, Anastasia akhirnya mendapat gilirannya. Ia ditangkap, dipenjarakan, dan diadili di Sirmium. Ia dikunjungi dan diberi makan oleh Santa Theodata almarhum. Akhirnya bersama dengan umat Kristen lainnya, Anastasia diarak ke pantai dan ditenggelamkan ke dalam laut. Santa Theodota menolongnya dan menuntun mereka ke pantai. Namun karena sesuatu sebab, Anastasia dibawa ke Pulau Palmaria dan di sana ia dibakar hidup-hidup oleh penguasa. Bersamaan waktunya, 200 orang laki-laki dan 70 orang perempuan dibunuh sebagai martir. Anastasia dihormati di Roma sejak abad ke-5 dan namanya dimasukkan dalam doa syukur agung Misa Kudus. Konon di zaman gereja perdana, Sri Paus mempersembahkan 3 kurban misa, yaitu misa malam, misa pagi atau fajar, dan misa siang di gereja yang berlain-lainan. Konon di zaman gereja perdana, Sri Paus mempersembahkan 3 kurban misa, yaitu misa malam, misa pagi atau fajar, dan misa siang di gereja yang berlain-lainan. Gereja stasi kedua ialah gereja Anastasia di Roma di kaki Bukit Palatin dekat Circus Maximus. Di sini Sir Paus merayakan perayaan Natal sekaligus mengenang Santa Anastasia secara khusus. Namun, lambat laun karena peristiwa kelahiran Yesus lebih diutamakan, maka pesta bagi Anastasia hanya bersifat peringatan saja di gereja Titulus Anastasiae yang dibangun pada abad ke-4.
Saudara-saudari, dalam sejarah liturgi gereja, lazim dipersembahkan 3 misa kudus. Misa pertama atau misa malam dipersembahkan untuk mengarahkan hati kita kepada Bapa di surga. Misa kedua atau misa fajar dipersembahkan pada waktu fajar untuk mengarahkan hati kepada Sang Fajar yang membuka tirai kegelapan dosa dan mengajak kita bersama para gembala pergi mendapatkan Sang Cahaya. Dalam misa gembala ini, kelahiran Yesus diutamakan. Dalam misa kedua ini, Paus juga mengenangkan secara khusus Santa Anastasia. Misa ketiga atau misa siang dipersembahkan untuk memberikan penghiburan besar kepada kita. Puer natus est nobis. Seorang anak telah lahir untuk kita. Di pundaknya diletakkan kekuasaan atas dunia ini dan ia akan disebut pewarta keputusan agung. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.